Makanan yang seperti apa dok yang akan menjadi pemicu atau penyebab dari kanker usus ini? Ya, jadi kalau sebenarnya kalau makanan yang secara umum untuk kanker semua sebenarnya, tapi memang spesifik untuk kanker usus karena kan yang usus itu yang organ yang langsung berhubungan sama makanan. Yang sering mengandung pengawet mungkin? Salah satunya itu. Jadi tapi itu sebenarnya yang paling di bawah sebenarnya. Karena kalau gitu dok? Ya di jurnal-jurnal itu ada level, maksudnya risiko yang paling tinggi. Nah itu disebutkan di situ yang paling tinggi itu sebenarnya satu daging yang olahan. Daging olahan. Daging olahan yang ada pengawetnya. Sosis, nugget. Hanya di Indonesia kan untungnya kita tuh konsumsi sosis tidak seperti kayak di luar. Iya. Ya sosis. Bakso juga berarti kan mirip-mirip ya dok? Ya, bakso yang masih tanda-tandanya juga kayak rendang gitu ya. Itu kan juga olahan. Jadi yang pertama adalah daging merah. Contohnya daging sapi, daging babi, daging kambing. Nah itu salah satu penyebab. Karena mengapa? Karena satu, mereka mengandung lemak tinggi. Ya lemaknya tinggi. Nah lemak yang tinggi itu akan membuat sel itu terjadi stres oksidatif namanya. Nah dan juga akan menimbulkan suatu peradangan. Nah situasi itulah yang makanya mungkin dengar kan kalau untuk salah satu obat untuk mencegah kanker itu kan antioksidan. Nah jadi dia melawan oksidasi. Nah kalau lemak itu akan memicu proses oksidasi itu. Nah itu makanya dia akan membuat meningkatkan risiko terjadinya kanker. Yang kedua, daging itu kan ada unsur darahnya di situ, ada unsur Heme. Nah Heme itu kalau diolah dengan suhu panas, ya dia akan tadi membentuk namanya asam amino tertentu yang dia akan menyebabkan kanker. Cara pengolahannya juga berpengaruh. Karena kalau kita cuma nyebutkan daging merah nanti kasihan orang yang jual daging kan. Nah karena itu ada faktor secara kuantitas banyaknya kita konsumsi dan cara mengolahnya. Yang paling meminimalkan resiko tuh yang diolah seperti apa? Apakah direbus misalnya? Tidak disarankan diolah pada suhu yang sangat tinggi dalam proses yang lama. Dibakar berarti ya dok ya? Ya kalau dibakar itu tadi dia menghasilkan karbon, akan menghasilkan zat-zat yang sifatnya karsinogenik. Jadi dia menimbulkan zat-zat yang akan merubah menjadi tumor. Kemudian makanan yang rendah serat. Rendah serat, Karena kalau makanan rendah serat itu akan membuat dia ada di usus itu lebih lama. Jadi makanya kalau orang biar buang air besarnya lancar kan dia harus makan tinggi serat ya. Tinggi serat itu kan sayuran, buah-buahan. Nah kalau rendah serat itu akan membuat dia akan lebih lama di usus. Ketika di usus lama, di situ akan proses pembusukan, proses itu akan lebih lama sehingga akan menyebabkan kuman-kuman di situ jadi keseimbangnya terganggu. Jadi di perut kita itu kan ada kuman, yang satu kuman yang baik, satunya kuman yang tidak baik. Ya dengan makanan yang tertampung lama di situ, pembusukannya akan lama, kuman-kuman itu jadi keseimbangannya akan terganggu sehingga akan menimbulkan suasana yang menyebabkan kanker gampang muncul. And then masih lagi dok? Gula. Makanan manis. Sebenarnya manisnya itu spesifik pada glukosa. Jadi makanan-makanan manis yang mengandung glukosa tinggi itu menyebabkan nanti tubuh akan memproduksi insulin yang tinggi. Nah ketika insulin di darah itu tinggi, nah itu akan membuat peradangan di dalam tubuh. Nah suasana peradangan itulah yang akan memicu terbentuknya atau tumbuhnya sel-sel kanker. Terus lagi-lagi adalah tinggi lemak. Tinggi lemak, Nah kalau tinggi lemak tuh hampir sama penyebabnya kayak yang daging merah tadi. Jadi makan-makan yang tinggi lemak itu satu, ya tadi dia akan menciptakan oksidatif stres, membuat badan jadi gemuk. Termasuk kayak gula, hampir sama gula. Jadi badan gemuk. Orang yang gemuk itu faktor predisposisi jadi kanker. Jadi orang gemuk itu akan lebih mudah terkena kanker. MSG bener gak sih dok? Masuk kategori itu gak sih dok? Nah itu kategori nanti bahan pengawet tuh. Masuknya ke bahan pengawet ya. Jadi yang berikutnya adalah makan makanan yang diolah dengan bahan pengawet. Nah bahan pengawet itu juga tadi dia akan menciptakan suasana peradangan, ya inflamasi kronis yang di situ dia akan memicu sel-sel kanker tumbuh. Ya makanya kalau makan dengan bahan pengawet itu bukan yang tidak boleh dimakan. Kalau tidak boleh makan, mestinya di masyarakat tidak beredar kan. Iya, betul. Di BPOM mestinya melarang. Yang diatur adalah cara makannya. Jadi makan seperti kayak
Ya tadi seperti sosis itu kan makan makanan yang kaleng ya. Terus kemudian mie instan misalnya seperti itu. Nah itu kita boleh makan, tapi tidak boleh frekuensinya terlalu tinggi, tidak boleh sering atau dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi untuk memuaskan keinginan aja lah ya dok ya. Ya, itu kan sebenarnya kayak makan-makan pengawet itu kan sebenarnya diciptakan pertama itu kan karena untuk kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya karena bencana alam atau kita berkemah atau kita naik gunung seperti itu. Jadi bukan untuk daily. Oh iya. Karena kalau untuk sehari-hari kita lebih menyarankan makan makanan yang segar. Jadi memang berapa persen dok makanan ini menyumbang penyebab dari kanker usus ini dok? Cukup besar. Ya kalau dilihat dari insidensinya di masyarakat ya, pasien-pasien yang disebabkan makanan itu bisa lebih dari 50% daripada penyebab yang lain. Oke, jadi makanan itu, memilih makanan itu sangat penting dan sangat berpengaruh sekali ya dok ya terhadap kanker usus besar. Oke, terakhir dok, tipsnya dok nih dari dokter nih, kira-kira untuk Sobat IMC apa? Jadi pertama, nggak boleh stres. Jadi semuanya itu dihadapi dengan santai saja. Karena hadapi dengan senyuman ya dok. Iya, sesuatu pasti ada masalahnya. Pola hidup yang sehat, banyak istirahat, jauhi. Ini belum saya bahas itu masuk dari luar. Merokok, minum alkohol, begadang, ya. Terus kemudian pola makan yang sehat. Terutama yang penting adalah pola makan yang seimbang. Jadi kami tidak pernah menyarankan kita melakukan restriksi atau pantang itu 100%. Ya, yang penting kita makan itu selalu seimbang. Ketika makan itu selalu ada unsur protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Jadi kadang-kadang kita makan daging, ya daging satu gede gitu. Nah itu enggak, daging mungkin kecil dan tidak tiap hari seperti itu. Jadi pola hidup sehat, pola makan yang sehat, dan jangan stres. Oke. 3 kunci itu ya dok ya untuk kita bisa sama-sama hidup sehat, pencernaan sehat sehingga terhindar dari yang namanya kanker usus ya dok ya. Oke, Dokter Seno terima kasih banyak udah berbagi informasi sama Sobat IMC di IMC Podcast Corner ya. Dan untuk Sobat IMC yang pengen tahu atau pengen konsultasi dengan Dokter Seno di Rumah Sakit IMC Pulau Mas, jangan lupa untuk bisa cek jadwalnya di website Rumah Sakit IMC atau juga bisa cek di mobile apps ya, dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media Rumah Sakit IMC. Kita pamit dulu dok, untuk ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan masih di IMC Podcast Corner. Saya Leni Diandra, sampai jumpa.